Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Dalam video ini pembahasan kali ini adalah berkenaan tokoh pembaruan dalam Islam, yakni Muhammad Iqbal. Materi ini adalah lanjutan daripada materi sebelumnya. Jadi kita telah membedah kurang lebih 5 nantinya, diantaranya tentang tokoh ini dari Muhammad Ali Pasha, kemudian dilanjutkan tokoh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir adalah tokoh pembaru dalam Islam Muhammad Iqbal. Pembahasan yang pertama adalah berkenaan biografi daripada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Jadi leluhurnya ini termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Muhammad Iqbal ini lahir. Jadi Muhammad Iqbal ini terkenal juga sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad ke-20. Muhammad Iqbal berkenaan pendidikannya, ia berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge, kemudian bersama seorang filosof neo-Hegelian, kemudian G.M.E. MacTaggert, kemudian di Heidelberg, dan terakhir di Munich. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisisme Persia. Jadi ini berkenaan background pendidikan daripada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini meninggal di Lahore pada tanggal 21 April 1938, kurang lebih saat itu berusia 60 tahun. Adapun karya Muhammad Iqbal dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal ini merupakan salah satu tokoh yang sangat penting, di mana karya-karya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Bahkan sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. Di antaranya adalah The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam, terbitan Lahore tahun 1951. Jadi dapat dikatakan sebagai karya pemuncaknya. Di sanalah kemudian percik-percik gagasannya memancar dan terus menginspirasi hingga saat ini. Jadi selama bertahun-tahun ini Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Adapun ide-ide pembaharuan Muhammad Iqbal saya paparkan diantaranya. Yang pertama adalah pendapat Muhammad Iqbal berkaitan sebab-sebab kemunduran umat Islam. Jadi yang pertama adalah fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. Kenapa? Karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya, pemikiran ulama pada saat itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. Yang kedua adalah ada kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan
dan salah mengakibatkan umat Islam ini tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern, salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Pemahaman ini justru melahirkan sikap statis atau yang kita kenal dengan jumud dalam pemikiran umat Islam. Karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup. Maka dari problem-problem ini, maka Muhammad Iqbal kemudian menawarkan sebuah solusi untuk diterapkan untuk membangkitkan daripada kebangkitan umat Islam. Solusi-solusi itu diantaranya yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Jadi umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong sebuah perubahan zaman. Dan yang kedua adalah hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Jadi menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan. Dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia berasal. Paham dinamisme Islam inilah yang membuat Muhammad Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Dalam syair-syairnya ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Dan yang ketiga adalah berkenaan intisari hidup adalah gerak. Jadi karenanya Muhammad Iqbal ini menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Maksudnya dalam kaitannya dengan Barat, Muhammad Iqbal ini memandang Barat tidaklah bagus dijadikan model peradaban. Jadi menurut Muhammad Iqbal, dia memandang Barat, ya, Barat maksudnya adalah orang-orang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Karena itu boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi yang ditiru atau yang kita pelajari adalah berkenaan metodologi ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang positif. Jadi nilai-nilai kehidupannya harus digali dari ajaran Islam itu sendiri. Ini berkenaan solusi yang diberikan oleh Muhammad Iqbal untuk menyelesaikan masalah permasalahan umat Islam. Poin penting yang perlu kemudian kita ambil bahwasannya mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam. Jadi paham untuk membangkitkan umat Islam adalah dinamisme Islam. Ini menurut Muhammad Iqbal. Dinamisme Islam ini adalah dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari dari sebuah kehidupan adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun atau bangkit untuk menciptakan dunia baru. Kalau kita memahami dari segi bahasa,
dinamisme sendiri memiliki arti tidak berhenti. Sedangkan menurut istilah dinamisme adalah suatu aktivitas didasarkan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif ya. Jadi berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu dinamisme sebagai tuntutan untuk memperdayakan umat. Konsekuensinya apabila umat kehilangan dinamisme, jadi maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak kepada kesengsaraan kehidupan. Jadi inilah pokok daripada pemikiran yang dibangun oleh tokoh pembaruan Islam yakni Muhammad Iqbal. Dari sini kita kemudian bisa mengambil pelajaran yang berharga berkenaan ide-ide dari tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Dari video sebelumnya yakni tentang tokoh pembaruan Islam Muhammad Ali Pasha sampai kemudian Muhammad Iqbal. Jadi setiap tokoh memiliki ide-ide pembaruan Islam yang kemudian bisa kita ambil sisi positifnya. Adapun pada video ini saya juga akan menjelaskan kepada kalian karena akan ada penugasan karena sudah sekian kali saya memberikan penjelasan melalui video. Maka tugas kali ini adalah kalian saya minta untuk mencari beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Jadi nanti kalian memasukkan ke dalam kolom ini, silahkan kalian bisa membuatnya dalam bentuk diketik atau boleh dalam bentuk tertulis atau ditulis tangan. Jadi bagi yang memiliki laptop bisa diketik, kalau tidak memiliki laptop bisa ditulis tangan dan dikumpulkan nanti dalam bentuk PDF, filenya dalam bentuk PDF. Jadi kalian saya minta untuk menggali tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dari Muhammad Ali Pasha, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, kemudian Muhammad Iqbal, dan di situ kalian mengisi ide-ide pembaruannya apa saja yang menjadi pokok ide pembaruan dari masing-masing tokoh. Semakin lengkap semakin bagus. Saya tidak memberikan batas minimal atau batas maksimal. Kerjakan sesuai daripada pemahaman kalian. Boleh mencari sumber informasi yang lain, boleh melihat video saya, boleh mencari referensi yang lain. Yang penting semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.